Selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda berharap gitu ada tombol off buat rasa cemas atau takut? Soalnya perasaan itu kan aduh nggak nyaman banget ya, bikin capek dan seringkali jadi penghalang kita mau ngelakuin hal-hal penting, atau bahkan hal yang kita pengen. Nah hari ini kita bakal coba, ulik lebih dalam sumber yang Anda bagikan. Ini kutipan dari buku Why Has Nobody Told Me This Before? Ya, penulisnya Dr. Julie Smith. Kita fokus ke bagian keenam yang judulnya On Fear, tentang ketakutan. Dr. Smith ini kan psikolog klinis ya, pendekatannya katanya praktis banget, gampang dimengerti. Jadi misi kita hari ini nih, kita coba bongkar bareng-bareng dari mana sih asalnya ini rasa takut, rasa cemas. Terus gimana kok kita sering tanpa sadar loh, malah bikin dia makin parah. Dan yang paling penting nih, kita cari tahu ada nggak sih alat bantu praktis buat ngelolanya. Ingat ya, kata Dr. Smith, tujuannya bukan ngilangin sama sekali, tapi, mengubah hubungan kita sama rasa takut itu. Oke, siap ya, mari kita mulai. Kayaknya wajar banget ya kalau kita pengennya, cemas itu ya udah hilang aja gitu. Dokter Smith sendiri cerita loh pengalamannya, waktu itu dia naik menara Pisa. Tahu kan yang miring itu? Dia ngerasain tuh semua sensasi fisik yang mungkin Anda juga kenal, jantung langsung duk-duk-duk kenceng, perut mual, terus ada dorongan kuat buat wah pengen langsung nunduk aja ke lantai. Saat itu, insting pertamanya ya persis, saya mau rasa takut ini pergi, sekarang juga. Nah, apa yang dialami Dr. Smith di menara itu, dan yang sering kita rasain juga ya kalau lagi cemas, itu sebenarnya respons ancaman alami tubuh kita. Biasa disebutnya fight or flight, lawan atau lari. Dr. Smith ngasih analogi bagus nih. Otak kita itu katanya kayak alarm asap. Sengaja dibikin super sensitif biar bisa deteksi potensi bahaya. Tujuannya ya biar kita aman. Ini bukan sistem yang rusak ya, tapi malah fitur keselamatan. Cuma, ya gitu. Gimana tuh? Kayak alarm asap yang bunyi cuma gara-gara roti panggang agak gosong dikit, alarm bahaya di otak kita juga bisa aktif banget meskipun ya sebenarnya nggak ada ancaman nyata di depan mata. Nah ini nih, kayaknya inti masalahnya menurut Dokter Smith ya. Justru pas kita berusaha keras ngontrol atau ngilangin rasa takut itu, Malah jadi bumerang, ya kan? iya, dia cerita waktu dipisah itu, secara naluriah kan dia pengennya nggak lihat ke bawah, pengen nunduk terus. Tapi pelajaran pentingnya justru di situ. Menghindari rasa takut hari ini, seringnya malah bikin rasa takut itu jadi lebih kuat, lebih gede besok-besok. Betul. Jadi perjuangan ngelawan rasa takutnya itu sendiri yang jadi problem utama. Bukan rasa takutnya. Wah ini dalam sih, soalnya kan insting kita pengennya ngehindar ya, cari aman. Iya, cari aman jangka pendek. Tapi justru itu yang bikin penjara jangka panjangnya. Dan ini nyambung banget ya ke poin berikutnya, gimana kita sering nggak sadar malah kayak nyiram bensin ke api cemas kita sendiri. Respon paling umum kan ya menghindar ya, kayak otomatis aja gitu pengen lari dari situasi atau perasaan nggak enak itu. Betul sekali. Tapi, ya di situ jebakannya. Seperti kata Dr. Smith, penghindaran itu kayak ngasih makan ke kecemasan. Tiap kali kita berhasil menghindar karena takut, otak kita itu kayak nyatet. Tuh kan, bener, emang bahaya. Atau, nah, kebuktikan aku emang nggak bisa ngadepinnya. Oh, jadi malah nguatin sirkuit takut di otak ya? Persis, pesan itu yang dikuatin terus. Dan ternyata menghindar ini banyak bentuknya ya, nggak cuma lari fisik aja gitu. Tepat, Dr. Smith ngidentifikasi beberapa yang dia sebut perilaku aman atau safety behaviors. Semuanya emang ngasih lega sesaat, tapi efek jangka panjangnya, wah itu yang bikin kita kejebak di siklus cemas. Ada beberapa tipe umum nih. Pertama, yang paling jelas ya, escape atau kabur. Jadi langsung ninggalin situasi yang bikin cemas secepatnya. Misalnya lagi rapat, panik, keluar ruangan. Oke, itu jelas ya. Kedua, ada anxious avoidance, penghindaran cemas. Ini lebih proaktif menghindarnya. Contohnya Anda dapat undangan acara kumpul-kumpul, tapi nggak datang karena takut ngobrol sama orang baru. Atau selalu pesan makanan online biar nggak usah ke supermarket yang rame. Yang kedua ini kayaknya sering banget ya terjadi. Kadang kita nggak sadar itu bentuk penghindaran juga. Ada lagi nggak? Ada lagi yang sifatnya lebih aktif, tapi dilakuin setelah kena pemicu. Namanya compensatory strategies, strategi kompensasi. Ini tindakan berlebihan buat netralisir rasa takut tadi. Contoh paling gampang yaitu cuci tangan berkali-kali habis pegang gagang pintu di luar karena takut kuman. Oh, oke oke. Terus ada juga anticipation, antisipasi. Ini terjadinya di pikiran. Jadi kita mikirin terus skenario terburuk soal situasi yang kita takuti.
padahal kejadiannya masih lama atau belum tentu terjadi. Aduh, yang ini juga nih, kayak nonton film horor di kepala sendiri ya, berulang-ulang lagi. Benar, melelahkan banget. Lalu ada reassurance seeking, mencari kepastian. Ini dorongan buat nanya terus ke orang lain, nggak apa-apa kan? Aku udah bener belum? Semuanya bakal baik-baik aja kan? Padahal jawaban dari luar itu nggak pernah cukup sebenarnya. Iya juga ya. Terakhir, ada ketergantungan sama benda atau orang lain. Merasa nggak bisa keluar rumah kalau nggak bawa obat jaga-jaga. Atau harus pegang HP terus biar nggak usah lihat orang. Atau harus ditemenin orang tertentu baru berani pergi. Wah, Semua ini ngasih ilusi kontrol atau aman sesaat. Tapi sebenarnya malah nguatin keyakinan kalau kita nggak bisa ngatasinnya sendiri tanpa kruk itu. daftarnya panjang juga ya ternyata. Bikin mikir nih, jangan-jangan ada yang sering kita lakuin tanpa sadar. Terus, Dr. Smith punya kesimpulan menarik soal zona nyaman kita kan? Iya, ini prinsip penting banget yang dia tekanin. Apa yang paling sering Anda lakukan, ya itulah yang bakal jadi zona nyaman Anda. Jadi ini agak paradoks ya. Kalau Anda pengen merasa kurang cemas soal sesuatu, cara paling efektif jangka panjangnya justru adalah ngelakuin hal itu lebih sering. Lebih sering, bukannya malah makin cemas. Kuncinya tentu aja ngelakuinnya secara bertahap dan terkontrol. Nggak langsung lompat ke yang paling serem. Ini soal memperluas batas zona nyaman kita dikit-dikit. Masuk ke yang namanya zona peregangan atau stretch zone. Jangan maksain diri langsung ke zona panik. Oke. Jadi setelah kita paham nih gimana cemas bekerja, terus gimana kita kadang malah bikin parah, sekarang kita masuk ke bagian yang, wah ini praktis banget. Apa yang bisa kita lakuin pas lagi cemas-cemasnya? Dr. Smith nawarin beberapa alat bantu P3K gitu ya. Yang paling dasar banget katanya pernafasan. Kedengaran simple sih, tapi ada penjelasannya ya. Betul, simple tapi efeknya kuat. Jadi pas kita cemas, sistem saraf kita kan aktifin mode lawan atau lari tuh. Nah, salah satu cirinya, napas jadi cepat dan dangkal. Tujuannya sih bagus, biar oksigen banyak ke otot. Tapi efek sampingnya, itu kita bisa jadi pusing, kesemutan, atau rasanya kayak kecekik. Malah nambah panik kan jadinya. Iya banget. Nah, buat ngiring sinyal aman lagi ke otak, biar sistem saraf tenang, kita perlu secara sadar ngubah pola napas ini. Kunci utamanya, kata Dr. Smith, bikin fase hembusan napas pas ngeluarin udara itu lebih panjang, atau paling nggak sama kuatnya sama fase tarikan napas. Ini secara fisiologis bantu ngelambatin detak jantung, nenangin tubuh. Caranya gimana tuh biar praktis ada tekniknya? Ada satu teknik yang populer banget dan efektif, namanya teknik pernafasan kotak atau square breathing. Ini bagus karena ada visualisasi simpelnya, jadi bantu fokus. Gini caranya. Anda bisa coba sekarang juga kalau mau. Pertama, cari aja benda bentuk kotak di sekitar Anda. Jendela, buku, layar handphone, apa aja. Oke, udah. Kedua, tarik napas pelan lewat hidung, hitung sampai 4. Sambil bayangin mata Anda gerak naik di sisi kiri kotak itu. Ketiga, tahan napas, hitung lagi sampai 4. Bayangin mata gerak nyusurin sisi atas kotak. Keempat, hembuskan napas pelan lewat mulut, hitung lagi sampai 4. Bayangin mata gerak turun di sisi kanan kotak. Oke. Kelima, tahan napas lagi, pas paru-paru kosong, hitung sampai 4. Bayangin mata balik ke titik awal di sisi bawah. Nah, ulangin aja siklus 4-4-4-4 ini beberapa menit. Fokus ke hitungan sama sensasi napasnya. Ada tips penting nggak pas pakai teknik ini? Atau mungkin jebakan gitu yang sering orang alamin pas nyoba? Tips paling penting dari Dr. Smith, latih teknik ini justru pas Anda lagi nggak cemas. Oh, malah pas lagi tenang? Kenapa gitu? Biar jadi otomatis. Soalnya pas panik lagi kumat, susah kan mau belajar hal baru. Kalau udah biasa dilakuin pas tenang, nanti pas dibutuhin banget, lebih gampang ngeluarinnya. Kayak latihan evakuasi kebakaran aja. Kita kan latihan pas nggak ada api. Biar pas beneran ada api, kita udah tahu mesti ngapain. Masuk akal, masuk akal. Jebakan umumnya biasanya sih ngarep hasilnya instan. Atau ngerasa gagal kalau nggak langsung tenang. Kuncinya ya konsisten sama sabar aja. Oke, selain napas nih, ada alat lain nggak yang Dr. Smith bilang bisa bantu nenangin diri pas lagi cemas-cemasnya? Kada. Dan ini sebenarnya logis banget kalau kita ingat asal-muasal cemas tadi. Ingat kan, respon cemas itu nyiapin badan buat gerak, lawan atau lari. Badan kita dibanjiri energi, adrenalin. Nah, salah satu cara paling efektif buat ngeredainnya, ya dengan pakai energi itu. Dipakai gimana? Lakukan gerakan fisik.
Bisa lari di tempat cepet-cepet, naik turun tangga, atau push-up beberapa kali, jumping jacks, atau sekedar jalan cepat keliling ruangan juga bisa. Dengan bergerak, Anda kayak nyelesain siklus respon ancaman itu secara alami. Bantu badan ngelepasin ketegangan sama adrenalin yang numpuk. Oh, jadi bukan lari dari masalahnya ya, tapi make energinya. Betul, pakai energi fisik yang udah keburu muncul itu. Menarik ya. Jadi gunain energi cemasnya buat ngeredain cemas itu sendiri. Nah, tapi kan cemas bukan cuma soal badan gemeteran atau jantung deg-degan ya. Seringnya yang paling ganggu itu malah pikiran-pikiran negatif yang muter terus di kepala. Itu gimana ngatasinnya? Benar banget. Sensasi fisik sama pikiran cemas itu seringnya datang sepaket, kayak nggak bisa dipisahin. Dr. Smith cerita lagi nih pengalaman masa kecilnya, yang mungkin banyak dari kita bisa relate ya. Gara-gara nonton acara TV soal kebakaran rumah, dia jadi takut banget rumahnya bakal kebakar. Tiap malam mau tidur, pikirannya penuh bayangan api, senario paling buruk, sampai nggak bisa tidur nyenyak. Aduh, kasihan juga ya. Terus, apa kuncinya buat ngelola gerombolan pikiran akut ini nih? Langkah pertama, dan ini paling dasar banget kata Dr. Smith, kita perlu sadar satu hal penting. Pikiran itu bukan fakta. Oke, pikiran bukan fakta. Ulangi lagi aja di kepala. Pikiran bukanlah fakta. Pikiran itu cuma, ya pikiran. Bisa dugaan, interpretasi, cerita, ingatan, prediksi. Itu cuma cara otak kita mencoba memahami dunia dan antisipasi masa depan. Kekuatan pikiran cemas itu bukan di isinya, tapi seberapa besar kita percaya sama pikiran itu. Seberapa kita menyatu dengannya, seolah-olah itu kebenaran mutlak. Jadi gimana caranya biar nggak terlalu percaya? Nah, kita perlu belajar bikin jarak atau distance antara diri kita sebagai pengamat sama pikiran-pikiran yang muncul itu. Bikin jarak, gimana tuh caranya secara konkret? Ada beberapa teknik simpel, tapi lumayan ampuh. Pertama, lewat bahasa yang kita pakai. Coba deh perhatiin bedanya. Daripada mikir, aku pasti bakal gagal total di wawancara ini. Coba ganti jadi, aku lagi merhatiin ada pikiran kalau aku bakal gagal total di wawancara ini. Oh, Atau tambahin kesadaran soal perasaan. Aku lagi punya pikiran soal kegagalan, dan aku lagi ngerasain cemas di perut. Dengan nambahin frasa kayak, aku merhatiin ada pikiran, atau aku lagi punya pikiran, kita otomatis nempatin diri sebagai pengamat, bukan sebagai pikiran itu sendiri. wah iya ya. Perubahan kecil tapi kayaknya efeknya bisa beda banget. Ada cara lain? Cara kedua, coba tulis saja. Tuangin pikiran-pikiran cemas itu di kertas atau di notes HP. Ngeluarin dari kepala dan ngelihatnya secara objektif di luar diri kita itu seringkali bisa ngurangin bebannya. Ngasih perspektif baru. Kayak ngelihat monster di bawah kasur, pas lampu dinyalain, ternyata cuma tumpukan baju. Hahaha, iya juga ya. Dilihat jadi beda. Nah, selain bikin jarak, penting juga nggak sih ngenalin pola pikir tertentu yang sering muncul pas lagi cemas? Penting banget. Dr. Smith nyebut beberapa jebakan berpikir atau bias kognitif yang umum banget nemenin kecemasan. Kalau kita kenal, kita jadi nggak gampang kejebak lagi. Ada catastrophizing atau membayangkan bencana. Ini kecenderungan langsung loncat ke kesimpulan paling buruk. Contohnya ya, pikiran Dr. Smith di Menara Pisa tadi. Pasti jatuh, mati. Padahal ya kemungkinannya kecil banget kan? Iya. Terus ada mental filter mental. Ini kayak pakai kacamata yang cuma bisa lihat yang negatif aja. Mungkin dapat banyak pujian. Fokusnya cuma ke satu kritik kecil. Yang positif diabaikan semua. Sering juga nih kayaknya. Ada lagi overgeneralizing, generalisasi berlebihan. Ngambil satu kejadian negatif, terus dianggap polanya bakal gitu terus selamanya. Gagal satu ujian, mikirnya, emang aku bodoh, gak bakal pernah lulus. Waduh, Terakhir, labeling atau memberi label. Nempelin label negatif ke diri sendiri secara keseluruhan, gara-gara satu perasaan atau perilaku. Misalnya mikir, aku ini emang pencemas. Bukan, aku ini orang yang lagi ngalamin cemas. Label itu kan kesannya permanen, jadi ngebatasin diri. oke, jadi kita udah bisa nih bikin jarak, ngenalin bias pikir, terus apa lagi yang bisa kita lakuin sama pikiran-pikiran cemas yang mungkin masih nongol aja? Nah, ini kita masuk ke strategi yang lebih aktif buat ngobrol sama pikiran itu atau ngalihin fokus kita. Pertama, coba fact check, periksa fakta.
Tanya ke diri sendiri secara objektif. Benar nggak sih pikiran ini 100%? Ada bukti konkretnya? Ada bukti yang malah nyanggah? Kemungkinan skenario lain gimana? Seringnya pikiran cemas itu nggak tahan kalau diuji pakai logika sama fakta. Jadi kayak detektif buat pikiran sendiri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Strategi kedua, shift the spotlight, alihkan sorotan. Bayangin pikiran Anda itu panggung teater. Pikiran cemas mungkin masih ada di panggung, tapi Anda pegang kendali lampu sorotnya. Anda bisa milih buat ngarahin sorotan perhatian ke aktor lain di panggung. Mungkin pikiran yang lebih netral, atau fokus ke kerjaan yang lagi dilakuin, atau sensasi fisik di sekitar. Contohnya gimana tuh? Contoh keren banget dari Dr. Smith waktu dia dilamar pacarnya di puncak Sydney Harbour Bridge. Padahal dia fobia ketinggian parah. Sebelum dilamar, fokusnya penuh ke rasa takut jatuh. Tapi begitu momen lamaran itu terjadi, wush, sorotan perhatiannya langsung ke kunci ke rasa bahagia, ke cincinnya, ke kata-kata pasangannya. Wow, Ketinggiannya masih sama, mungkin rasa takut fisiknya masih ada dikit, tapi pengalaman emosionalnya berubah drastis karena fokus perhatiannya pindah total. Ini nunjukin betapa kuatnya fokus perhatian kita. Wah, contoh yang kuat banget ya, gimana fokus bisa ngubah pengalaman. Apalagi strateginya? Yang ketiga, dan ini penting banget, kembangin compassionate self-talk, dialog diri penuh kasih. Seringnya, pas cemas, kita jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri kan? Coba ubah itu. Ngomong ke diri sendiri kayak kita ngomong ke teman baik yang lagi susah. Tanya aja, kalau sahabatku lagi ngerasa kayak gini, aku bakal ngomong apa ya yang suportif dan penuh pengertian. Nah, terus ucapin itu ke diri sendiri. Ini bantu bikin lingkungan batin kita lebih nyaman. Ngomong baik ke diri sendiri ya, kadang lupa. Keempat, reframing, pembingkaian ulang. Ini soal nyoba lihat situasi yang sama dari sudut pandang beda yang lebih bikin kita berdaya. Daripada lihat presentasi sebagai ujian hidup mati, bisa nggak dibingkai ulang jadi kesempatan berbagi ide menarik? Kayak waktu dosennya, Dr. Smith, nyuruh dia nikmatin ujian lisannya sebagai momen berbagi riset, bukan cuma momen dihakimi. Bingkai ini ngubah pendekatannya. Oke, reframing. Satu lagi. Dan yang terakhir, mungkin ini yang paling dalam efeknya. Belajar buat bertindak berdasarkan nilai-nilai atau values hidup Anda, bukan berdasarkan dorongan rasa takut. Jadi pas di situasi yang bikin cemas, coba ambil jeda bentar, terus tanya, apa sih yang paling penting buat aku di situasi ini? Nilai apa yang pengen aku pegang? Misalnya keberanian, kejujuran, koneksi, pertumbuhan. Orang yang pegang nilai itu bakal bertindak gimana ya sekarang? Keputusan yang dasarnya nilai bakal bawa kita ke arah hidup yang kita pengenin. Kalau dasarnya takut, seringnya malah ngejauhin kita dari sana. bertindak sesuai nilai itu rasanya kuat banget ya pesannya. Dan Dr. Smith juga nyambungin semua ini ke konsep percaya diri kan. Ini menarik, soalnya seringnya kita mikir orang pede itu ya nggak punya rasa takut. Justru kebalikannya kata Dr. Smith. Ini poin penting dari bab sebelumnya, bab 19, yang nyambung banget ke sini. Percaya diri sejati itu bukan nggak adanya rasa takut. Percaya diri itu justru kesediaan buat ngerasain takut, cemas, nggak nyaman, tapi tetap maju ngelakuin hal yang penting atau berarti buat Anda. Oh, jadi urutannya kebalik ya dari yang kita kira? Iya, keberanian dulu, berani bertindak meskipun takut, baru deh percaya diri itu tumbuh sebagai hasil dari tindakan berani itu. Otak kita baru percaya kita bisa setelah kita buktiin lewat tindakan, bukan sebaliknya. Pantesan ya kalau nunggu pede dulu baru bertindak, seringnya nggak mulai-mulai. Tepat sekali. Ini nyambung ke model pembelajaran atau learning model yang bagi pengalaman kita jadi 3 zona. Zona nyaman, comfort zone, zona peregangan, stretch zone, sama zona panik, panic zone. Pertumbuhan sama PD itu cuma terjadi kalau kita berani keluar dari zona nyaman, masuk ke zona peregangan, ngelakuin sesuatu yang nantang tapi masih bisa diatasi lah. Bikin kita agak nggak nyaman, tapi nggak sampai panik total. Tiap kali kita berhasil naklukin tentangan di zona peregangan ini, batas zona nyaman kita jadi lebih luas, PD kita juga nambah. Jadi ngadepin takut secara terukur itu bahan bakar utama buat numbuhin PD. Dan di akhir bagian soal ketakutan ini, Dr. Smith nyinggung satu lapisan takut yang lebih dalam lagi ya. Ya, secara singkat di bab 26, dia nyebut kalau banyak kecemasan spesifik kita, takut gagal, takut ditolak, takut sakit, itu seringkali kalau digali terus, akarnya ada di ketakutan yang lebih dasar. Takut mati, takut akan kefanaan kita. Wah, ini topik berat ya. Berat, tentu. Tapi pesannya gini, kalau ketakutan eksistensial ini sering ganggu, jalan keluarnya bukan nyangkal, tapi justru penerimaan atau acceptance.
Terima di sini bukan berarti kita harus suka ya sama kematian, tapi lebih ke ngakuin dan nerima kenyataan kalau hidup ini ada batasnya, kalau kematian itu bagian yang nggak bisa dihindari dari kehidupan. Nah, ini terus munculin pertanyaan reflektif yang kuat. Gimana kalau kesadaran soal batas waktu ini bukannya bikin kita takut dan lumpuh, malah jadi motivasi buat hidup lebih penuh, lebih berarti, lebih sesuai nilai-nilai kita sekarang. Itu perenungan yang dalam banget sih. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih semua pembahasan kita dari Dr. Julie Smith ini, apa aja poin-poin kunci yang bisa Anda bawa pulang? Pertama, ingat ya, takut dan cemas itu normal. Itu bagian dari sistem alarm kita, bukan tanda lemah atau rusak. Kedua, ngelawan atau ngehindar mati-matian itu justru seringnya bikin dia makin kuat jangka panjang. Apa yang kita lakuin rutin itu ngebentuk zona nyaman kita. Ketiga, Anda punya alat praktis loh buat nenangin diri pas lagi cemas. Fokus ke napas terkontrol kayak pernapasan kotak tadi dan pakai gerakan fisik buat nyalurin energinya. Keempat, ngelola pikiran cemas itu penting banget. Latih diri buat bikin jarak, ingat pikiran bukan fakta. Kenali jebakan berpikir kayak katastrofisasi, alihin sorotan perhatian secara sadar, pakai dialog diri yang baik kayak pelatih, dan coba bingkai ulang situasinya jadi tantangan. Kelima, berani dulu baru pede nyusul. Hadapi ketakutan Anda pelan-pelan di zona peregangan sebagai cara bangun pede yang asli. Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, inti dari semua ini tuh bukan soal jadi manusia super yang bebas dari rasa takut. Kayaknya itu target yang nggak realistis dan mungkin nggak sehat juga kan, takut ada fungsinya. Ini lebih ke soal ngubah hubungan Anda sama rasa takut itu sendiri. Belajar lihat dia sebagai sinyal yang kadang bener, kadang alarm palsu. Dan ngembangin respons yang lebih bijak, lebih fleksibel. Respons yang nggak lagi didikte sama rasa takut, tapi sama tujuan dan nilai-nilai yang penting buat Anda. Alat-alat yang kita bahas tadi, nafas, gerak, kelola pikiran, tindakan berbasis nilai, ini semua keterampilan hidup. Bisa dilatih kok, bisa dikuasai pelan-pelan. Kehidupan yang benar-benar Anda pengenin. Bukan lagi didasarin sama rasa takut yang mungkin selama ini nahan Anda. Coba deh pikirin bentar. Apa ya, satu langkah kecil aja, mungkin langkah yang rasanya ada di zona peregangan Anda, agak nakutin tapi kayaknya bisa, yang bisa Anda ambil hari ini, atau minggu ini, buat mulai gerak ke arah sana. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini, sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya.